Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Amin Bapak Dedi Rianto serta pengurus lainnya. Penceramah kita, narasumber kita hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Ustaz Dr. Taufik Gulazar Bulaini, para asatidz, para hujaj, bapak-bapak sebagai perisai rumah tangga, ibu-ibu sebagaimana sabda Nabi, surga di bawah telapak kaki para ibu. Hadirin wal hadirat serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah di hari yang penuh barakah ini kita panjatkan puja puji sembah sujud hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tak bertepi. Dialah Rabb yang telah menciptakan langit beserta jajaran gunung yang menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dia tata alam semesta raya ini dalam satu susunan yang rapi dan harmonis, semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Salam manis, salam rindu, salam kecintaan kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita selaku insan yang beriman, pada hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dalam tarikh Ramadan menyambut bulan suci Ramadan 1435 Hijriah. Mudah-mudahan dan harapan kita yang hadir pada pagi hari ini mendapat ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami membaca sunat acara tarikh Ramadan 1435 Hijriah. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Imam Syafi'i dan Ahmad Hafiz, putra-putra Bapak Hambali. Yang ketiga sambutan Ketua DKM Masjid Al-Amin Bapak Dedi Rianto. Yang keempat ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Taufik Gulazar Bulaini. Kelima doa penutup dan yang keenam pembagian door prize. Mari sama-sama kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sama-sama kita dengarkan pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Imam Syafi'i dan Ahmad Hafiz. Kepada mereka berdua kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala
Alhamdulillah kita pada kesempatan pagi yang cerah ini kita
tahun-tahun sebelumnya. Tentu itu mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita sukseskan apa-apa yang telah kita persiapkan, program-program yang telah akan kita jalankan. Mari sama-sama kita sukseskan bersama, kita laksanakan dengan profesionalitas, kita melayani jamaah yang ada di lingkungan masjid kita, Masjid Al-Amin. Selanjutnya, tadi pagi kita juga sudah diberikan yang bagi yang hadir sholat subuh keliling oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Yani. Beliau pakar dari manajemen masjid. Gitu. Kita merasa terbuka wawasan kita. Mungkin kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan. Kita menawarkan kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan ini, silakan berhubungan dengan panitia. Dalam hal ini kita sudah menunjuk ketua panitia Bapak Mukhlis Hasbi dibantu dengan sekretaris Pak Arif Ahmad Risadi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada kegiatan, misalnya kajian atau apa yang bisa, yang terpenting tidak berbenturan dengan program-program yang kita telah siapkan, bisa menghubungi panitia Ramadan di Masjid Al-Amin. Kita usahakan kita isi hari-hari kita, hari-hari di bulan Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Insya Allah bisa berkoordinasi dengan panitia Ramadan. Seperti contohnya tadi disampaikan kuliah subuh itu pesantren kilat. Pesantren kilat kan kita tahunya mungkin untuk para anak-anak dan para remaja. Mungkin bisa saja kita mengadakan pesantren kilat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita mengadakan seminar untuk bagaimana manajemen konflik dalam keluarga. Mungkin kita di keluarga kita ada konflik dan sebagainya, kita bisa mengundang pembicara mengenai keluarga sakinah misalnya. Itu silakan kalau memang ada yang ingin menyelenggarakan, kita siap untuk diselenggarakan di Masjid Al-Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir memenuhi undangan dari kami DKM Masjid Al-Amin untuk kita mempersiapkan Ramadan tahun 1435. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan sekali lagi kami ucapkan pula kepada Ustaz Taufik yang telah bersedia hadir untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir Garut 15 September 1970. Status menikah, anak satu saja. Iya, anaknya satu, namanya Salwa Muhammad. Alamatnya Bukit Cimanuk City, Blok O 8B10. Nomor HP-nya kalau mau yang mencatat atau menyimpan 0815 1168 6702. Pendidikan S3, usul fikih, aktivitas dosen. Dinas sebagai manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu
Kita berharap salawat kita menjadikan Ramadan kita seperti Ramadannya Rasulullah, bukan seperti Ramadannya para artis. Hadirin rahimahullah, ketika Ramadan sudah menjadi tradisi, ketika Ramadan sudah ditumpangi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan Ramadan, banyak sekali orang melalui Ramadan dengan hal-hal yang tidak berburu pahala, tidak mendulang pahala. Kita tahu Rasulullah adalah qudwah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah contoh kita dalam kehidupan. Namun ketika Ramadan tidak mencontoh Rasulullah. Siapa yang dicontoh? Para selebriti. Pagi hari tertawa, siang hari tertawa, sore hari tertawa, maghrib tertawa, isya tertawa, sahur tertawa, sebulan penuh di akhir bulan Ramadan menuju hari kemenangan. Begitu atau? Maka mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita seperti Ramadannya Rasulullah, seperti Ramadannya para sahabat. Kenapa? Tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siapa yang menjadikan Rasulullah contoh? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. 3 hal yang membuat Rasulullah jadi contoh. Yang 3 kelompok. 1, berharap Allah, berharap akhirat, dan banyak berzikir. Maka Rasulullah jadi contoh. Tidak berharap akhirat, tidak berharap Allah, tidak banyak berzikir, yang jadi contoh para selebriti. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah materi berburu pahala di bulan dunia, mudah-mudahan kita Ramadannya seperti Rasulullah. Begitu atau gimana? Nah, sepakat atau tidak? Sepakat ya? Nanti ada konsekuensinya. Kita lihat sepakat atau tidak. Begitu atau tidak, Ibu? Ingin Ramadan kayak Rasulullah atau kayak para artis? Saya sama sekali tidak berharap nanti di hari kiamat digiring bersama artis. Saya mau. Dan juga kita berharap Ramadan kita seperti para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, ashabi kan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang, kata Rasulullah. Bagaimana bintang? Kalau kita tersesat di malam hari, kita lihat ke atas, utara, selatan, barat, timur, kita ketahui melalui bintang. Maka kata Rasulullah, bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa saja kalian mencontoh sahabat, kalian sudah dapat petunjuk. Jadi Ramadan kita pun ingin seperti Ramadannya para sahabat. Berani atau tidak berani? Berani atau tidak? Oke, nanti kita tagih ya, di akhir kita tagih. Nah, jadi di saat Ramadan dicontohkan oleh para artis, nah ini mari kita kembali pada contoh Ramadan yang diajarkan Rasulullah, contoh Ramadan yang dicontohkan oleh para. Jadi kalau hadis itu mengatakan ashabi kan nujum. Nah, kalau kita ini yang jadi bintang para selebriti, pantas kalau sesat gitu. Siapa yang jadi bintang? Para sahabat. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabat SAW, bagaimana sahabat kiam. Nah, pertama kita akan membahas bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan banyak. Di antara yang paling besar adalah Allah menghapus dosa kita
dari Ramadan ke Ramadan. Allah menghapus kita karena kita berpuasa. Namun yang jadi pertanyaan, puasa seperti apa yang menghapuskan dosa? Apakah puasa yang diisi dengan nonton Piala Dunia? Pas Isya pertandingan pertama, pas sahur pertandingan kedua, pas sholat jamaah subuh pertandingan ketiga. Kira-kira puasa seperti itu yang akan mendapatkan penghapusan dosa? Iya. Atau di siang hari nanti malam tadi malam tidak lihat pertandingan pertama, lihat siaran ulangan sampai maghrib lihat suara ulangan. Apakah puasa seperti itu yang akan menghapus dosa kita? Maka dalam hadis pun disebutkan puasa yang kita harapkan menghapus dosa seperti barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya apa? Mengetahui batasan-batasannya. Yang kedua, menjaga diri dari segala sesuatu yang harus dihindari. Maka kita berharap dosa kita diampuni. Jadi bukan sembarang puasa. Sudahkah kita tahu batasannya? Oke. Sudahkah kita tahu hal-hal yang dihindari? Oke. Laksanakan. Dengan itu kita berharap puasa kita menghapus dosa. Apa batasannya? Apa yang harus dihindari? Ini kita contohkan masing-masing. Biasanya kita tahan kuat menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai maghrib. Namun banyak di antara kita yang tidak tahan menahan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahalanya nol. Banyak apa tidak? Banyak. Siapa yang bilang? Rasulullah. Wa kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang sahur tidak mendapatkan apa-apa dari sahurnya kecuali lapar dan haus. Kemana pahalanya? Digugurkan oleh perbuatannya masing-masing. Jadi tidak setiap puasa menghapus dosa. Puasa yang terjaga pahalanya itu yang menghapus dosa. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Ada dua syarat saum. Satu, dia beriman. Dua, ihtisaban, berharap pahala dan keridhaan Allah. Baru dosa-dosanya diampuni. Bagaimana puasa yang berdasarkan keimanan dan berharap pahala? Ini pertanyaannya. Puasa seperti apa? Puasa yang diisi dengan tilawah, zikir, qiyam, sholat, itu yang menghapus dosa. Ihtisaban, berharap pahala dari Allah. Bukan puasa yang dihabisi nonton TV. Saya sedikit saja menganjurkan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, suami dan istri supaya sepakat bahwa di bulan Ramadan ada satu hal yang mengganggu pahala Ramadan, televisi. Bagaimana? Sedang berpuasa nonton sinetron, sedang puasa nonton berita tentang artis. Apa hubungannya dengan Ramadan? Habis pahalanya. Sedang berpuasa justru orang berpikir dia main game. Yang lebih parah lagi, sedang berpuasa dia bergibah. Enggak, saya bergibah kalau saya di rumah. Iya, gibahnya lewat BBM, gibahnya lewat WhatsApp, gibahnya lewat chatting. Habis pahala, habis. Maka jangan berharap dihapus dosa selama puasanya tidak berdasarkan keimanan, tidak berburu pahala. Bagaimana berburu pahala? Paling tidak tutup pintu-pintu yang memungkinkan menghancurkan
bagus dihambusin. TV yang harusnya sudah dijual ke tukang promosan dikarungin. Tapi katanya berani ya. Ada yang berani ngarungin TV-nya? Oh, ngarungin. Nah, berarti nggak pengen puasanya menghapus dosa. Nanti akan saya tunjukkan para penumpang gelap bulan Ramadan yang menghancurkan pahala puasa kita. Agar kita benar-benar. Tadi saya dengar bapak-bapak setuju ya, seperti para sahabat kaum. Oke, ibu-ibu setuju? Karena pertama kita karungi itu TV. Oh, saya nggak setuju ya, terserah. Nanti akan ada solusinya. Surga dan neraka pilihan kita. Oh, keras banget. Minimal udah Ramadan. Nanti setelah ini kesimpulannya kita karungi TV. Nah, jangan protes dulu. Kita lanjut. Jadi puasa yang menghapus dosa apa? Satu, karena beriman kepada Allah. Dua, karena berharap pahala dan keridhaan Allah. Puasa seperti apa yang karena beriman dan berharap pahala? Itu pertanyaan kita. Di antaranya puasa yang dijaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Yang sering ngomong, tolong ditahan dulu. Apalagi yang masih belum bisa meninggalkan nonton bioskop. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nonton bioskop itu gimana cerita? Jangan sering-sering ngumpul kecuali untuk kalian. Kenapa? Kalau sudah ngumpul ujungnya gibah. Ada orang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya puasa bergibah? Puasanya sah, pahalanya yang hancur. Puasanya sah, nggak perlu dikokok, sah puasanya sampai nanti. Tapi pahalanya nggak. Kalau kita ingin puasa yang menghapus dosa, imanan wahtisaban. Ada berharap dijaga di puasa dari yang menghancurkan pahala, dijaga dari yang memungkinkan menghancurkan pahala. Dan sekarang qiyamnya. Man qama Ramadan, barang siapa qiyam Ramadan, barang siapa tarawih imanan wahtisaban, karena dia beriman dan karena dia berharap pahala dari Allah, dihapus dosanya. Pertanyaannya, tarawih seperti apa yang karena beriman, yang karena berharap pahala? Apakah tarawih yang 20 rakaat 20 menit? Itu yang kasihan makmumnya yang menjadi imam. Bulu. Assalamualaikum, rakaat berapa? 2. Assalamualaikum, rakaat berapa? 4. Assalamualaikum. Nungguin dia selesai. 20 menit rasanya 2 jam. Mana yang ditungguin itu lama. Kayak orang nungguin lampu merah 1 menit itu lama banget. Padahal kalau tidak ada lampu merah 1 menit cepat banget. Kayak orang nungguin buka 1 menit juga lama. Ditungguin. Oleh itu, tarawih seperti apa yang menghapus dosa? Tarawih seperti apa? Tarawih dibangun karena keimanan, karena berharap. Kalau mau contoh dari sahabat tarawihnya, di antaranya kenapa dibilang tarawih tadi? Karena 2 rakaatnya capek, istirahat dulu 2 rakaat, istirahat dulu 2 rakaat, istirahat dulu. Kalau 1 rakaat, 2 rakaat, 1 menit 2 menit ada capeknya, nggak ada, berarti nggak ada tarawih, harus istirahat. Maka ada orang nggak rakaat, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, nggak capek. Alhamdulillah selesai. Allahu ahad selesai. Sah. Apakah iman dan wahtisaban? Pertanyaan besar. Kalau kita berharap pahala, apakah kita tarawih dengan baik dan panjang atau kita tarawih dengan pendek dan cepat? Tadi katanya menurut para sahabat, sahabat sholat tarawih, sahabat sholat tarawih kalau imamnya pendek protes. Jadi ibu berani tarawih sebagai sahabat? Oke, berani. Bapak berani? Oke, berani. Para sahabat kalau imamnya pendek protes. Dan kalau mereka merasa capek, 8 rakaat diubah jadi 12 rakaat untuk meringankan. Ringan mana? 8 atau 12?
dihabiskan dalam 12 rakaat. Jadi 12 rakaat meringankan. Maka sejarah tarawih dirubah dari 8 ke 20 untuk meringankan. Bacaannya sama 800 ayat, tapi rakaatnya 20 supaya lebih ringan. Kita yang berapa rakaat? 8 atau 20? 8 lebih ringan atau lebih? Tadi kan ingin tarawih sahabat atau saya kritik? Kok gitu-gitu amat? Jangan dulu jawab, kita lanjut. Karena nanti setelah saya ini kita akan sepakat. Pantas para sahabat lama sholatnya. Pantas para sahabat itu gak pernah sebentar. Pantas mereka protes kalau tarawihnya. Mungkin kalau dulu ada ketua DKM ini di demo, kenapa? Sholatnya pendek. Berani Ramadannya kepada para sahabat. Kalau insya Allah kuat, berani atau tidak? Ibu-ibu berani? Saya nggak kuat. Ada seorang sahabat pasang tambang di masjid. Kenapa? Kalau dia capek di sini, nggak berdiri, nggak duduk ya, nggak duduk. Berani ibu-ibu? Kenapa ada senyum? Kita share dulu. Bulan Ramadan, bulan dibebaskan dari neraka. Kenapa? Ada hadis katakan walillahi minanna, dan setiap malam Ramadan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Ketika Ramadan datang, ada yang berkata, para peminat kebaikan bersungguh-sungguhlah. Kita minat kebaikan atau tidak? Minat kebaikan. Akbil dalam tafsir akbil dalam sesyarah akbil artinya bersungguh-sungguh dalam beribadah. Bersungguh-sungguh dalam ibadah. Para peminat maksiat berhentilah. Di setiap malam bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Maukah kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka? Mau. Apa bayarannya? Apa harga yang harus kita bayar? Sungguh-sungguh dalam beribadah, tinggalkan maksiat. Apa arti maksiat? Tidak melanggar larangan Allah. Ini maksiat itu yang bisa sederhana, hanya download aja itu maksiat. Yang lainnya nggak maksiat. Termasuk maksiat yang masih muda selalu jalan dengan calon suaminya. Saya kadang-kadang bulan Ramadan pakai jilbab, tapi nempel terus di belakang motor. Itu gimana sih? Puasa sih, cuman nggak pakai jilbab. Yang jadi pertanyaan, apa hukumnya perempuan puasa nggak pakai jilbab? Sah puasanya, pahalanya ya enggak. Dia maksiat nggak pakai jilbab. Silahkan lihat dalam buku fikih, tidak ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. Kalau begitu pakai jilbab wajib, pakai jilbab maksiat. Bagaimana hukumnya orang puasa tidak pakai jilbab? Sah, nggak usah dipotong. Pahalanya habis, nggak ada. Bagaimana hukumnya orang puasa, perempuan puasa tapi di bulan Ramadan diantar selalu oleh temannya ke kantor atau ke tempat kerjanya? Ya maksiat juga. Jadi kalau kita sungguh-sungguh ingin dibebaskan dari api neraka, sungguh-sungguh tinggalkan maksiat, Allah membebaskan kita dari api neraka. Itulah harga Ramadan. Maka Ramadan menawarkan kepada kita apa? Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari neraka. Kalau ini saya tahu dari dulu, tapi yang jadi masalah apakah kita semua tertarik tawaran Allah dibebaskan dari neraka, diampuni dosa? Ini masalah. Yang tertarik sungguh-sungguh dalam Ramadan, yang nggak tertarik Ramadannya ya Ramadan para selebriti. Tertawa. Hari kemenangan dari mana? Hari kemenangan kalau seandainya hanya diisi dengan takwa. Berani serius di bulan Ramadan?
panjang lewat Majmu' Zawaid. Artinya itu satu hari Rasulullah SAW apa naik mimbar, amin, amin, amin. Sahabat yang mendengar bertanya, Rasulullah ada apa kok tadi bilang amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah menjawab, Jibril datang kepadaku. Apa katanya? Ini betapa hinanya orang yang hidup di bulan Ramadan namun tidak mendapat ampunan. Maka aku menjawab pada Rasulullah, amin. Orang tidak serius di bulan Ramadan, orang yang puasanya Ramadannya ala selebriti, ngabuburit, mau berjajanan Ramadan, mau bersinetron dan kuis Ramadan, di akhir Ramadan bukan menuju hari kemenangan, tapi terhina. Kenapa? Tidak diampuni dosanya. Mau? Jelas ada yang mau kita lihat Ramadan nanti serius atau enggak. Jadi kesimpulannya, saya ingin membayangkan dapat memberikan ilustrasi bagaimana Rohimah Anfuri. Rohimah Anfuri itu dalam bahasa Arab. Ada orang kepalanya dipegang, ditarik ke kanan, hidungnya sampai ke kanan, digesek di atas pasir. Terhina atau tidak? Terhina. Maka orang yang di bulan Ramadan tidak serius, Ramadan berakhir, dosanya belum diampuni, mereka orang terhina. Rohimah Anfuri. Saya menyimpulkan hanya ada 2 alumni Ramadan. Jadi kalau sudah selesai Ramadan kita jadi alumni Ramadan, maka 1, dosanya diampuni dan dijauhkan dari api neraka. 2, terhina karena dosanya belum diampuni. Mau yang mana? Mau yang mana? Mau yang mana? Yang pertama, berani serius di bulan Ramadan, berani capek di bulan Ramadan. Kalau berani kita sambut yang pertama, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau Ramadannya seadanya, tarawih dicari yang paling ekspres, Ramadan siangnya diisi dengan tidur, malamnya diisi dengan piala dunia. Jadi yang kedua, terhina karena dosanya belum diampuni. Bahagia. Jelas kita ingin yang pertama, tapi apakah hati kita, apakah fisik kita siap menyambut yang pertama? Capek di bulan Ramadan. Tapi capeknya ibadah itu nikmat. Capeknya ibadah nih. Bagaimana ibu-ibu mau yang mana? Yang tadi merasa berat, gimana? Ini kan maju mundur kenapa? Maju mundur karena maju harus capek, mundur terhina. Mau yang mana? Ini kan pokok ya, nyumpul. Tapi saya kira banyak yang bisa bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda itu ada seri koneng, ketawa karena malu. Malu kenapa? Ya kalau maju kita harus capek, harus serius. Kalau mundur kita terhina. Yang ada alasan untuk mundur, maju. Ya. Imam Syafi'i mengatakan begini, as-sawabu ala qadri masyaqqah, yang namanya pahala itu tergantung dari derajat kesulitannya. Tergantung derajat kesulitan. Mudah-mudahan kita sudah berpikir kita harus capek di bulan Ramadan, jangan sampai jadi orang terhina di bulan Ramadan. Rohimah Anfuri. Tadi kan pertanyaannya, nggak begitu, ya silahkan saja, surga dan neraka pilihan masing-masing. Mau ke surga silahkan, ke neraka silahkan. Karena dunia ini ada 2. Ada ayat yang mengatakan begini, ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Di dunia ini ada 2. Ada orang-orang yang mengajak selamat dari neraka Allah, ada orang-orang yang mengajak menuju neraka. Mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Ada 2 orang dunia. Apa? Para pendakwah mengajak ke surga, para pendakwah mengajak ke neraka. Tapi yang diajak ke neraka itu paling mudah, nggak usah susah-susah. Yang diajak ke surga susah. Kenapa? Karena setan itu selalu ada di jalan yang lurus.
Kedua, yang jalan surga itu menanjak bukan menurun. Ya udahlah nggak apa. Yang jelas surga dan neraka pilihan masing-masing. Mau capek bulan Ramadan sudah menapaki jalan menuju surganya Allah. Mau berleha-leha di bulan Ramadan sudah memilih ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Surga dan neraka pilihan. Dari mana surga dan neraka pilihan? Dari hadis Rasulullah mengatakan kullu ummati fil jannah, seluruh umatku di surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, Rasulullah siapa yang tidak mau ke surga? Apakah ada orang yang tidak mau surga? Kata Rasulullah ada. Barang siapa taat kepadaku maka dia sudah memilih jalan surga. Barang siapa bermaksiat kepadaku dia sudah tidak mau masuk surga. Jadi surga dan neraka pilihan. Silahkan pilih, tentukan sikap kita nanti di bulan Ramadan, berani capek atau tidak. Habis ini kita bikin surat rame-rame kepada DKM. DKM, saya tidak setuju kalau tidak satu juz surat tarawihnya. Allahu Akbar. DKM ini senyum nih. Masalahnya sudah neraka. Kita berani capek kan di bulan Ramadan. Dengan apa Ramadan akan kita isi? Apakah dengan gelak tawa para artis atau dengan air mata para sahabat? Dengan air mata para ya Allah, bebaskan saya dari api neraka ya Allah. Sangat panas ya Allah. Kesempatan di bulan Ramadan. Gimana? Berani capek di bulan Ramadan? Gak ada cara lain, cuma satu jalan. Jawabannya cuma iya. Enggak, sudah ada terhina. Iya, menjadi terhormat. Mau kemana? Nah, apakah Ramadan penting dalam kehidupan kita? Jawabannya tadi. Penting tidaknya tergantung mau kemana. Mau ke surga atau neraka. Kalau mau ke surga penting banget. Maka sahabat Rasulullah sama merindukan Ramadan. Maka dari doa kita, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa ini. Ya Allah, tolong sampaikan saya hidup di bulan Ramadan. Kenapa? Banyak orang meninggal sebelum Ramadan. Kemarin setelah terakhir Ramadan ditelepon, ibu meninggal. Subhanallah. Yang saya tangisi apa? Bukan masalah meninggal. Dia sebentar lagi Ramadan sudah tidak ada. Dia sudah tidak punya kesempatan hidup di bulan Ramadan. Seandainya Allah menghidupkan kita di bulan Ramadan, mari optimalkan hidup di bulan Ramadan. Mari kita berburu kebaikan di bulan Ramadan. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Pentingkah Ramadan dalam kehidupan? Mau bilang penting, takut ditagih capek Ramadan. Mau bilang enggak, takut jadi terhina. Memang. Maka penting tidak pentingnya sejauh mana kita takut dengan neraka, sejauh mana kita menginginkan surga. Dua hal yang harus kita bawa, di antaranya yang harus kita bawa ke Ramadan. Sejauh mana kita ingin surga, sejauh mana kita takut neraka. Kalau dengar surga pengen, dengan neraka takut, maka bulan Ramadan cuek. Selalu setia mengikuti Piala Dunia, selalu setia mengikuti yuk kita sahur, selalu setia mengikuti OVJ Ramadan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bersimpah air mata ini bergelak tawa. Mau yang mana? Oleh karena itu mari kita lihat ini tiga. Satu, dunia akan hancur. Dua, neraka pasti. Tiga, surga pasti. Kita lihat. Kalau sudah kiamat kita mau kemana? Kalau buminya hancur, jebol mau kemana? Bumi baru membaik kita lari, pulang mana? Kita nggak akan bisa lari dari kekuasaan Allah. Orang munafik menyangka akan selamat dari azab Allah, tapi tidak ada seorang pun yang akan selamat dari azab Allah kecuali orang yang memang beribadah kepada Allah. Oleh karena Allah mengatakan, "Anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada syafaat seperti ini. Kita bersama-sama diumumkan dimasukkan neraka. Harus kita selamat. Kalau kita sudah hancur, apa jadinya? Tinggal dihisab di hadapan.
kiamat itu pasti. Kalau bingung, kalau begini udah apa? Tinggal lama. Kiamat pasti. Kalau kiamat pasti, setelah kiamat kita dihisab, apakah kita akan main-main di bulan Ramadan? Ini permasalahan. Kemudian mari kita lihat ilustrasinya, agar kita masuk Ramadan takut dengan Tuhan sehingga bisa meneteskan air mata dari Allah. Bebaskan diri kami dari api neraka. Ini ilustrasi neraka lebih dari ini. Bagaimana kalau seandainya salah seorang di antara kita ada di sini, kira-kira hidup nggak? Bukan hidup lagi, ikut terlalu batu aja meleleh bagi kita. Neraka lebih panas dari itu. Terus bagaimana Ramadan kesempatan kita membebaskan diri dari api? Ini kesempatan besar, oleh karena itu dirindukan oleh para sahabat. Ada tiket pembebasan dari api neraka di bulan Ramadan. Tapi tidak gratis, berani capek kita di bulan. Yang repotnya lagi kalau di neraka la yahya wa la yamut. Bagaimana setelah mati hidupkan lagi, sehat lagi, digebukin lagi, sehat lagi, digebukin lagi, mati pula. Liyadukul adab, agar kalian merasakan pedihnya adab Allah. Kalau kita di Indonesia di dalam hidup sakit sembuh nggak balik lagi, ini sehat digebukin, hancur, hidup lagi, sehat lagi, digebukin lagi, ulang kali. Ya luku ada sampai mereka merasakan azab Allah. Umar pernah pingsan karena inna azab Allah dilawaqi. Satu hari dia keliling rumah Ansar, dia mendengar ada orang tahajud membacakan ayat bahwa Allah itu pasti kok pingsan, pulang rumah sakit, takut dengan neraka. Bagaimana takut dengan neraka? Beristihad sungguh-sungguh dalam beribadah, bukan hanya saja Allah saya takut neraka tapi tidak ibadah. Kira-kira panasnya. Ini ilustrasi di dunia. Kalau lari ke kapalan air selesai. Di akhirat mana? Panas. Ini logamnya. Ini kan ilustrasi. Ini logam yang meleleh. Kalau kita minum logam ini kira-kira kebakar nggak? Ya kebakar. Dia aja pakai baju pengaman. Diminum. Nanti di akhirat lebih panas dari logam yang meleleh. Yashfi al-wujuh, minumannya apa yashfi al-wujuh? Ketika baru sampai ke muka karena panasnya ini sudah hancur, kemudian diminum ini hancur. Tadi saya mau menampilkan orang-orang berkata, tapi kayaknya tidak kuat. Ini hancur. Supaya ketika Ramadan datang, oh ancaman neraka begitu besar. Ramadan kesempatan kita membebaskan dari api neraka. Bagaimana kita optimal di bulan Ramadan? Kau bilang ini apa? Panas banget. Tapi kalau bandingkan dengan surganya Allah, kali-kali kita rekreasi kembali. Nikmatnya di surga itu, kalau kita bahas surga ya nikmatnya tak berakhir. Sebelum nikmat berakhir akan nikmat lain. Kalau kita makan yang enak di muka bumi ini, setelah minum air putih yang enak itu hilang. Kalau sekarang tak ada lagi, kamu capek. La sahab wa la nasab. Capek di dunia, nanti di akhirat. Apakah benar ada surga? Isra Mi'raj membawa berita di antaranya surga itu ada karena Rasul melihat, neraka itu ada karena Rasul melihat. Maka tadi api bersungguh-sungguhlah dalam hal menggapai surganya Allah di bulan Ramadan. Indah kalau kita bersih. Surga lebih indah dari ini. Masalul jannah allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin
melihat yang Allah janjikan dengan bulan Ramadan. Bodoh orang yang ngejar-ngejar dunia lupa akhirat. Oh, enak dingin, adem, nggak ada yang panasan pakai kapas. Enak deh kalau yang kayak gini. Kali-kali pergi ke toko buah-buahan, cari yang paling enak, paling mahal, cobain. Enak banget, surga lebih dari itu. Kalau bagi panitia atau kayak gini enak deh. Pengumuman pengajian masing-masing pulang membawa 2 anggur yang harganya 200.000 per kilo. Datang semua. Surga lebih dari itu. Saya mau dulu bawa apa? Nah bukan leci, ya mungkin leci. Yang menarik kalau di surga, nggak perlu kita naik pohon, kita duduk, kita mau buah-buahan. Sini, saya datang, petik, makan, balik lagi. Kutufuha daniyah, batangnya yang dekat, kita udah merenang. Enggak capek kan? Kalau buat bapak-bapak bidadari surga kalau muncul matahari itu saking bening kulitnya. Di bumi malah nanti buat ibu. Seluruh dunia ini kalau diukurkan kegantengannya hanya mencapai setengah kegantengan Nabi Yusuf. Itu baru Nabi Yusuf. Malaikat Nabi Yusuf aja bikin orang ngupas mangga jadi ngupas buah-buahan ke setiris, apalagi bidadari ibu bidadara ini, apalagi pemuda surga. Maka bodoh hanya mengejar dunia. Bal tu'thiruna hayatal dunia, bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih kekal, lebih baik dan lebih kekal. Masalah. Maka ketika Ramadan datang masih berpikir dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kesempatan membebaskan diri dari api neraka, menggapai surganya Allah. Maka Ramadan penting dalam kehidupan. Ini pohon kurma. Ini pohon kurma yang makan di pohonnya jauh lebih enak. Dulu di asrama saya ada pohon kurma, saya tinggal 2, pohon kurmanya sejajar. Nggak pernah makan pohon, mengkali diambil. Di surga nggak perlu naik. Iya, turun. Bila kalau ini rumah-rumah yang didambakan di dunia, maka di surga lebih dari itu. Lebih dari ini. Maka sangat bodoh orang yang menukar dunianya dengan kenikmatan akhiratnya dengan kenikmatan dunia sama. Al-Ayat 50 ya apalagi al abdi berjuanglah menggapai surga Allah di bulan Ramadan, bukan menyanyiakan, bukan untuk OPG, bukan untuk DKS, bukan main game, bukan tidur, bukan ngerumpi, bukan belajar ngomong. Setuju? Ya kan? Nggak perlu setuju mas setuju. Maju kita dapat surga, mundur dihina mama. Alhamdulillah kita tinggalkan surga neraka, itu kita akan bawa nanti bulan Ramadan. Kita akan menunjukkan surga ketakutan dengan neraka Ramadan akan kita serius. Selanjutnya dalam ayat Quran disebutkan umur kita itu mahal. Apa dalilnya? Lihat orang-orang ini. Nanti ada orang di neraka berteriak, wahum yashrifun, mereka berteriak, fiha dalam neraka apa? Rabbana akhirna masalah kepada kita, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, kembalikan ke dunia. Kenapa? Kami ingin beramal soleh. Allah menjawab, bukankah sudah kami panjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Apa artinya?
orang ingin hidup lagi. Kenapa ingin beramal soleh? Coba bayangkan, mereka mendapatkan hidup sedangkan yang didapatkan ada di tangan kita, yaitu apa? Umur. Apa itu umur? Modal kita menggapai surga. Apa itu umur? Modal kita menjauhkan diri dari neraka. Umur yang kita ini mahal. Apakah akan kita sia-siakan kemudian seperti orang ini nanti di neraka saya Allah kembalikan saya ke dunia, saya ingin beramal soleh? Tak mungkin. Kita sudah diberi umur yang cukup untuk berpikir. Jadi umur itu mahal. Kalau umur mahal, bagaimana dengan umur di bulan Ramadan yang lebih mahal lagi? Jadi kalau ada yang meninggal, berarti kemarin saya menangis, kenapa? Yang meninggal ini sudah selesai usahanya dalam menggapai surga. Yang meninggal ini sudah selesai usahanya menggapai menjauhkan dari neraka. Sisanya apa? Sisanya kalau ada yang ngirim, alhamdulillah. Kalau ada yang lupa, selesai. Tinggal nunggu. Maka hadirin rahimakumullah, bagi kita orang beriman tidak ada kematian, yang ada pindah hidup di alam dunia, pindah ke alam barzakh, pindah ke alam akhirat. Namun penentuannya hidup di dunia, apakah beramal soleh atau tidak. Umur adalah modal yang mahal untuk menggapai surga. Maka kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya masih hidup, saya mudah-mudahan masih bisa beramal soleh. Maka tadi mari berdoa, ya Allah, sampaikan kita bulan Ramadan. Kemudian amin. Ya Allah, sampaikan kita bulan Ramadan. Ya Allah, hidupkan kami di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kami keimanan sehingga kami bisa optimal di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan hati kami yang takut dengan neraka, merindukan surga. Ini juga ada ayat, ini baru meninggal dan kembalikan ke dunia. Hatta idza jaa ahadul maut, qala rabbi irji'un, baru meninggal, ya Allah kembalikan saya ke dunia. La'ali amal soleh fi ma taraktu. Kalau saya beramal soleh itu saya tinggalkan. Tidak ada. Kalau sudah mati. Kalau sudah mati hidup lagi ada yang mening. Jadi hadirin rahimakumullah, nggak mungkin hidup lagi. Kenapa? Sudah selesai. Jatah umurnya untuk menggapai sudah selesai. Jatah umurnya untuk menjauhkan dari neraka selesai. Maka hadirin rahimakumullah, optimalkan waktu di bulan Ramadan. Bukan masalah sinetron atau apanya, terlalu murah waktu Ramadan dipakai untuk game, terlalu murah waktu Ramadan dipakai untuk ngerumpi. Mahal Ramadan. Kalau berkumpul ada urusan, kalau kumpul berpikir, kalau kumpul mendengarkan tausiah, kalau berbuka bersama jangan hilangkan tarawih. Yang jadi masalah 30 hari di bulan Ramadan, 30 hari bulan berbuka bersama, 30 hari ketinggalan tarawih. Ada hidup adalah sesuatu yang mahal yang dinamakan orang yang sudah meninggal, karena hidup karena umur adalah modal kita menggapai surganya Allah, modal kita membebaskan dari api. Kemudian optimalkan ibadah di bulan Ramadan. Perhitungkan detik-detiknya, menit-menitnya, apa tidak kesempatan bulan Ramadan. Mari kita buat program ibadah di bulan Ramadan. Ada program dengan TKM, silakan. Ada program-program pribadi. Ibnu Umar, gimana program pribadinya? Ibnu Umar setelah sholat tarawih selesai, dia sholat tadi sampai pagi. Imam Ahmad bin Hanbal dengan program pribadi apa? 1000 rakaat. Satu hari 1000 rakaat. Imam Bukhari programnya apa? Siang hatam, malam hatam. 30 hari Ramadan 60 kali. Dan itu sama yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. 2 kali hatam. Ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Pak, itu terlalu berat. Kan kita mengambil contoh yang baik. Kalau Ramadannya seperti itu, ya silakan juga, nggak ada yang maksa. Kalau sudah ada neraka ada pilihan. Amalan di bulan Ramadan, jadi bikin program pribadi, dengan TKM ikuti. Karena biasanya kalau beribadah berjamaah gangguannya sedikit. Tapi kalau sudah nikmat berjamaah, kemudian kita ingin menambah, silakan sendiri-sendiri. Kayak rumah tadi, sholat tarawih, sholat tadi lebih panjang lagi sedikit. Nah,
puasanya yang berkualitas, tidak terganggu acara TV, tidak terganggu dengan internet dan Facebookan, tidak terganggu dengan itu dan ini. Maka usulan saya, mari kita karungin televisi. Saya nggak punya karung, ya terserah mau dikarungin, mau ditaruh di gudang, mau dicabut sakral, ya terserah, jangan mau saya dibuka. Kan saya mau melihat udah ada atau belum, ayo nanti goda. Tuh udah. Jadi kalau sama anak saya contoh ini, ada bapak-bapak ibu, kalau ibunya sedang nonton TV berita, oke nggak masalah, dipotong iklan sabun putih sabunnya, ya enggak lah kalau sabun putih bagaimana pahala puasanya ya, kalau berkurang habis. Sama ibu juga kalau ada hal-hal yang banyak amat terus dilihatin sampai selesai habis juga. Tadi yang agak ragu-ragu dengan dikarungin TV, bagaimana? Apa kita karungin itu TV? Oh, kalau tidak mau cabutnya sekarang. Kan ada acara-acara yang baik, saya setuju ada yang baik, tapi yang jadi masalah kadang-kadang kita keterusan. Dalam TV ada satu garong yang menjaga hal-hal yang tidak baik. Sudah aman, ambil Quran, ambil kasih. Tapi memang bahwa tujuan berpuasa takwa. Namun jadi permasalahan adalah apa yang puasa seperti apa yang melahirkan takwa. Puasa yang melahirkan takwa adalah puasa dari maksiat. Hadis ini mengatakan malam jaga qaul zur, barang siapa puasa dan tidak meninggalkan kata-kata tidak baik, bahkan melakukan yang tidak baik, maka Allah sudah butuh atas puasa. Hanya puasa yang dijaga dari maksiat yang akan melahirkan ketakwaan. Apa itu takwa? Dari iman. Takwa adalah menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah, melakukan komitmen dalam hal yang diperintahkan Allah. Hati-hati, hanya puasa yang dijaga dari maksiat yang melahirkan ketakwaan. Sedangkan puasa yang penuh dengan maksiat tidak akan pernah ada takwa. Oleh karena itu Rasulullah sabda, "As-shaumu junnah." Junnah itu orang penghalang. Pada yang tidak berkata-kata yang jorok. Pada yang junnah penghalang dari mana? Dari maksiat. Tapi kalau puasanya masih seperti ini nggak akan melahirkan takwa. Puasa sih berdua di pinggir danau. Ustaz ini kan istrinya, ya kalau istrinya nggak akan di pinggir danau. Maka yang paling tidak, kalau memang orang yang sedang berpuasa, kenapa dulu maka kita, wah ini double. Bagaimana pahala puasanya? Ya hancur, hanya lapar dan haus. Maka puasa tak sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi puasa adalah puasa dari maksiat sebagaimana hadis tadi. Maka puasa yang hakiki adalah puasa dari maksiat. Apa itu maksiat? Melakukan larangan Allah. Allah bilang jangan pernah wala taqrabuz zina. Puasa masih pacaran, ya habis pahalanya. Puasa buka puasa bersama siapa? Bersama yang bukan mahram. Campur sana campur sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya sebutkan apa? Puasa, tapi nggak pakai jilbab, maksiat. Oh, gini amat Ustaz. Ya kan ini apa adanya. Oh, kalau begini nggak saya undang, saya hanya ingin menghantarkan bahwa Ramadan adalah kesempatan menggapai surga Allah. Tapi tolong jaga puasa dari maksiat. Sekecil apapun maksiat yang ada, tinggalkan. Tarawih. Tadi pertanyaannya apa? Sejauh mana kita benar mencapai dalam sholat tarawih? Sejauh itu pula kita rindu surga Allah. Sejauh itu pula kita takut dengan neraka Allah. Ya Allah, bukankah saya Allah mengatakan, coba bayangkan
ketika kita tarawih kita berada di hadapan Allah menunggu hisab, maka jangan pernah tergoda oleh keinginan badan kita untuk meninggalkan tarawih karena capek. Tarawih yang disebut mendapatkan pahala qiyam Ramadan adalah yang selesai bersama imam. Imamnya 20 rakaat, sudah 10 rakaat pulang, nggak dapat qiyam Ramadan itu. Karena dalam hadis siapa yang sempurna tarawihnya yang pulang bersama imam, tapi imamnya jangan digodain. Bagaimana imam digodain? Panjang sedikit langsung. Ya ada imam baru 5 ayat, kalau 20 ayat masih penting. Allahu Akbar. Nah saya pernah, Ustaz, nanti hafal Quran kok pendek kali sholatnya tadi. Iya, tadi baru berapa ayat itu udah yang mahal. Terus saya bilang, oh gitu ya cara menghentikan imam sholat. Tolong kita protes dari KM seperti bahasa apa, dari KM kenapa sholatnya pendek? Itu yang hebat. Sehingga kita menangis minta dijauhkan api-api. Nangis, ya Allah. Jadi para sahabat kalau sholat, saya di Mesir itu kalau di masjid yang memang sholatnya baik satu juz, zaman Rasulullah selesai setiap rakaat nangis, ya Allah. Nangis itu parah. Saya pernah sholat bersama di Masjidil Haram tahun 97 waktu itu kita Ramadan di Masjidil Haram, dapat umroh gratis. Namun masih mahasiswa kalau gratis apa yang terjadi? Waktu itu imamnya di iya nggak berani nangis, iya Pak nangis, iya Pak nangis. Saya bilang saja waktu itu di sholat kedua, imamnya nggak kuat membaca iya karena Allah, iya Pak nangis karena dia belum apa dengar dia berhanya beribadah kepada Allah, iya Pak nangis lagi. Udah lama nangis, akhirnya dia mundur beberapa ayat langsung lewat dengan cepat yang bisa melanjutkan Al-Fatihah. Nangis ya Allah. Ketika tarawih nangis dan ya Allah. Mengingat neraka, aku dengan neraka, mengingat surga, mengingat surga ya Allah. Dan itu terjadi juga subhanallah di Mesir waktu itu tahun 96 Masjid Amr bin As namanya. Bagaimana untuk sholat di situ supaya bisa sholat di dalam masjid, dalam masjid besar sekali, harus datang dulu baru bisa sholat. Kalau datangnya maghrib itu sholat terminal, karena sama ini terminal besar itu penuh banget. Tapi yang hebat, imam yang nangis mau nangis. Coba ya, kita ada di tengah-tengah mereka, kira-kira nangis ya? Yang pasti nangis. Nangis. Yang hebat lagi kalau satu tangan mau ngambil di balik keluar. Nangis lagi. Oleh karena dengan Allah, bagaimana kita tarawih panjang bisa nangis ya Allah. Cari yang seperti itu. Kalau nggak ada adakan. Nah, tarawih yang seperti itu yang bisa berharap ya Allah ampuni dosa kami. Ya Allah berikan kami maghfirah. Ya Allah bebaskan kami dari api. Bulan Ramadan, sholat tarawih, Ramadan ini iman berkesan, tidak asal-asalan, tapi tertib, tenang, menggunakan masalah yang berbeda. Kalaupun nggak 1 juz nggak apa-apa. Berapa? Tertib. Jangan geruk. Kalau sholat fardu ada namanya sekedar gugur kewajiban. Kalau sholat sunnah ada sekedar gugur sunnah. Sunnah wajib. Ya kalau mau aja nggak usah tarawih. Kan kita juga ingin pahala. Kalau ingin pahala sekalian yang bagus. Jadi nggak ada sekedar menggugurkan sunnah. Sunnah apa? Sorry. Berani? Berarti masih ada. Bulan Ramadan daripada program WA, BBM, pegang kasih. Kalau pegang kasih, bawaannya dikit. Kalau pegang BB yang lainnya, atau smartphone bawaannya ini SMS-an, WhatsApp-an, BBM-an, nah pesannya kasih subhanallah, subhanallah.
Itu aja. Kalau saya bebaskan bilang kan dia bingung juga. Apa benar? Berarti kalau tahu kan? Tasbih tidak bukan untuk bisa terbang, bukan, supaya kita punya target sebanyak mungkin. Tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada teman dulu dari Ghana, orang juga saya tanya, kok ini kalau tasbih? Iya, saya kalau naik mobil umum pagunya nggak jelas. Dan naik kalau tasbih aja subhanallah, subhanallah. Coba sengaja dapat berapa? Mungkin dapat 5.000, 7.000. Ini itu ringan, tapi pahalanya gede. Maka Rasulullah bertanya kalau mana ayat yang paling berharga dalam Al-Quran? Beliau mengatakan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kata Rasulullah benar. Jadi ringan di sini tapi pahalanya gede. La ilaha illallah. Ringan di sini pahalanya besar. Ya Allah, bebaskan diri saya dari neraka. Ya Allah, mudahkan saya surga. Ya Allah, ampuni saya. Sudah 20 tentang akhirat semua. Ya Allah, mudahkan rezeki saya. Jadi di sini nomor 2 ya. Bulan Ramadan ya Allah, bebaskan dari api neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Taubat, banyak taubat kepada Allah Subhanahu. Akui dosa-dosa kita, minta maafkan Allah sampai kita meneteskan air. Bebaskan Allah. Tilawah. Target silahkan. Tapi mohon kalau tilawah ada 2, 1 tilawah capai target khatam, yang kedua tilawah dengan tadabbur. Tilawah khatamah dapat pahala, tilawah dengan pahala lebih berlipat. Baca tafsirnya, baca terjemahnya, ulang lagi. Setelah tilawah kita tambah beriman, tambah hendak taat kepada Allah, tambah hendak melaksanakan perintah, tambah hendak menjadi larangan. Jadi jangan isi Ramadan yang tidak menangis di bulan, nangis lagi. Nanti jangan lupa di bulan Ramadan keluarkan zakat mal. Zakat mal itu yang hitung kita, yang ngeluarin kita, karena termasuk zakat yang tidak terlihat. Itu kita yang jujur, kita yang ngeluarin. Silahkan ya. Maka orang-orang biasanya menghitung haulnya dari Ramadan. Kenapa? Supaya keluarkan dari Ramadan. Kenapa? Pahala yang berlimpah. Maka banyak mengeluarkan zakat mal di bulan sedekah juga Rasulullah paling dermawan. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih dermawan. Bagaimana dermawannya Rasulullah? Satu hari Rasulullah ada seorang perempuan membuat baju khusus buat Rasulullah dan bajunya bagus. Habis itu Rasulullah meminta, saya dibeli baju, saya dipakai Rasulullah. Salah seorang sahabat memuji baju tersebut. Bagus banget itu baju. Rasulullah pulang ke rumahnya diganti bajunya, dikasih, ambil baju itu. Jadi dermawannya Rasulullah itu kalau miliknya barang yang dipuji dikasih. Kalau kita motornya bagus banget, ini. Kalau Rasulullah bagus banget dikasih. Maka ketika sahabat ini memuji baju Rasulullah, sahabat yang lain marah. Kamu ini nggak tahu kalau Rasulullah dipuji dikasih, memang dikasih. Dermawan. Tapi di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bajunya bagus, kasih uang. Jadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Kalau mau dermawan bulan Ramadan tempatnya kita pulang pahala. Mau beli makan bulan puasa nih, kalau bisa mau beli makan yang puasa pahalanya berlimpah. Kalau ada panitia hari ini iftar, semangat ini iftar saya. Dan kita meyakini tidak ada harta yang berkurang gara-gara disedekahkan. Jadi kalau ada yang iftar Ramadan, gembira karena mampu memberi iftar buat yang. Saya ingin bercerita ketika di Sudan ada satu rumah di persimpangan jalan, ramai dilewati orang. Namun kalau sudah maghrib, jalan itu ditutup sama yang samping rumah yang jalan itu. Seluruh yang lewat jalan tersebut dibelokkan ke rumahnya harus membuka puasa di rumah dia. Sampai-sampai 1 sapi setiap hari. Wow. Pahala memberi makan orang puasa. Mendulang. Hadirin rahimahumullah, kalau bisa
Idul Adha. Itu namanya iktikaf Ramadan. Kadang masuk, kadang keluar, namanya iktikaf saja nama Ramadan. Jadi kalau tamat 10 hari itu iktikaf Ramadan. Di Indonesia banyak, sudah banyak bawa cuma bawa tempat tidurnya di rumah masjid sudah. Nggak kemana-mana, tidur situ, makan sekali aja. Iktikaf, kerasa kita jadi hamba Allah. Terakhir, kalau contoh Ramadan karena pahala seperti haji, dan ini pahala Ramadan dilipat gandakan. Kemudian hati-hati dengan mengambil Ramadan. Yang terakhir, hati-hati hal menipu Ramadan. Hati-hati kuis Ramadan. Hati-hati jangan sampai kita tertipu. Lihat gambar ini supaya tidak dianggap bohong. Sinetron Ramadan innalillahi itu pemilu cinta kamilah haram berkah Ramadan. Mana berkah Ramadan orang yang hidup bermahram ceritanya hanya cinta dan cinta dan cinta. Innalillahi. Kita ini disuguhkan sinetron Islami yang melanggar syariat. Innalillahi. Disuguhkan bang haji yang bahagia 2 kali, contoh yang tidak baik disuguhkan. Pakai jilbab tapi kemana pacaran gitu. Sinetron nggak ada. Apakah nonton sinetron di bulan Ramadan lebih berkah? Yang ada berkah Ramadan yang ada. Ini ada nonton berapa? Ini nggak tahu. Coba Coca-Cola Ramadan apa hubungannya Coca-Cola dengan Ramadan? Saya tutup ini kalian. Jadi maksudnya tepat sini siapa ini lalu dan lalu ya ini yuk kita sahurnya iya, yuk kita sahur jam berapa? Jam 2.15 berapa jam? 2 jam setengah di malam hari ketika orang tahajud, ketika orang menangis di hadapan Allah di antara akhir waktu menuju hari kemenangan. Nipu ini tipuan murahan. Malam minggu jam 2 Allah. Sahabat bagaimana subhanallah, satu hari Rasulullah qiyam bersama sahabat. Ketika itu Rasulullah belum selesai sholat qiyam sampai beberapa saat sebelum sahur. Ketika selesai sholat, sahabat cepat-cepat makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahur juga hari ini. Jadi tarawih sampai pagi, sampai hampir tidak sahur. Ini namanya festival jajanan Ramadan. Bagaimana? Ada hadis ini. Rasulullah kalau buka puasa 1 pakai tadi apa? Rukuk. Kalau nggak ada rukuk, tamar. Kalau nggak ada tamar, air. Maka bapak jangan membuka jajanan khusus bulan Ramadan. Masakan khusus bulan Ramadan. Daripada kemudian sibuknya di masakan, sederhana saja. Kalau begitu kita usahakan di ibadah pada Allah. Syahrul Ramadan. Saya mengatakan begitu ya silakan saja. Apakah akan menjadi alumni Ramadan yang diampuni dosanya atau dihina? Ini lebih parah lagi. Sudah kita merokok, ngabuburit Ramadan, nggak ada hubungannya ngabuburit dengan musik, nggak ada hubungannya. Nggak ada pahalanya, bisa jadi pahalanya hancur. Juga jangan di ruangan kita ngabuburit, bagaimana keluar dari setelah asar, nanti makin baru pulang beli jangan buang waktu itu. Kita ajarkan anak kita mengisi dengan ibadah. Ini penumpang gelap semua yang tidak ada hubungannya dengan Allah, bahkan bisa mengurangi pahala. Coba lihat Facebook Ramadan, sahurnya NPOPG, ini pesta buka bersama bareng anak selebriti, alhamdulillah sahurnya makin ketawa, waktu tarawih ketawa, waktu sahur ketawa, sebelum buka ketawa, habis kemarin ketawa. Tapi yang jadi masalah satu hidup itu menuju hari kemenangan ini. Ramadan tidak gratis. Yang ini mungkin banyak juga yang bersinggung. Mungkin lebaran. Kenapa asal Allah yang harus mudik? Bukankah asal Allah itu bantuan paling mahal di bulan Ramadan? Kalau mau mudik karena satu Ramadan di rumah.
di aku bulan penuh. Saya lihat di Bogor jual pecel lele 11 bulan dia bekerja, sebulan Ramadan dia duduk di rumah beribadah. Toko pecel lele tutup kalau rumah. Nah gitu. Ini kan berdasarkan mudik lebaran. Yang repotnya itu bikin fikih mudik lebaran. Susah, sayang bulan Ramadan yang lewat mudik. Maka di Jakarta saya lihat banyak sekali sekarang masjid-masjid yang dulunya ada di sini. Sekarang di sini banyak yang mempertimbangkan daripada mudik Ramadan sudah lebih baik menurut ibadah ketika nanti setelah tanggal 1 Juli itu pulang. Ramadannya kalau kita pernah mendengar setan terbelenggu ketika bulan Ramadan, setan mencuri, akhirnya setan terbelenggu. Setan tidak terbelenggu, tidak otomatis. Kapan setan terbelenggu? Setan terbelenggu kalau kita optimal di bulan Ramadan. Kalau kita nggak optimal, ya setannya gentayangan. Jadi siapa yang mengikat setan? Program kita di bulan Ramadan yang mengikat setan. Kalau kita yang main-main di Ramadan, ya setannya juga antem. Jadi dari Allah saya akhiri kembali kepada dunia ini. Dunia adalah pemilih mau diampuni dosanya dan terhormat atau terhina karena dosa yang belum diampuni. Semuanya ada di tangan kita, tergantung bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Dengan apa Ramadan akan kita isi. Mudah-mudahan kesimpulan akhirnya masing-masing hati kita menghadapi Allah. Berikan kami kekuatan keimanan sehingga kami berani capai bulan Ramadan, puasa dengan baik bulan Ramadan, menjaga hal-hal yang menghancurkan pahala Ramadan, tarawih dengan baik, komitmen dengan jamaah, sholat jamaah dan selawat yang lainnya. Mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan dengan tetesan air mata berharap dibebaskan dari api neraka. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Sekali lagi sasarannya adalah kita merasa Ramadan penting dalam kehidupan kita bawa rasa takut kita dengan neraka, kita bawa rindu kita dengan surga, kemudian beribadah kepada Allah. Kalau dalam soal tadi ada pertanyaan Baik Bapak Ibu, bagaimana berpahala di bulan mulia sudah banyak kita dengarkan dari narasumber kita. Bagaimana berpuasa seperti Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana kita optimalkan waktu di bulan Ramadan, dengan apa Ramadan akan kita isi, amalan-amalan apa di bulan Ramadan, tujuan puasa Ramadan juga telah kita dengarkan tadi. Serta paparannya masih ada waktu Bapak Ibu, kami persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya buka termin pertama, 3 orang bertanya. Dipersilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan Bapak. Kalau ada yang belum mengerti, ada. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit mengenai banyak sekali sebelum ini ada istilah yang akan membingungkan mengenai memberikan makan itu abdolnya di buka puasa atau di waktu sahur, karena selama ini kebanyakan adalah memberikan makan itu dilakukan di waktu sahur. Terima kasih. Langsung Ustaz di pertama yang ada hadis jelas tentang dilipat gandakan pahala puasanya memberi makan ketika buka puasa. Namun memberi makan ketika sahur hanya masuk dalam konteks hadis Rasulullah paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi tidak
Ya deh. Gimana loh? Saudara Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, yang mana sebaiknya untuk kaum wanita, apakah lebih baik menjalankan tarawih di masjid untuk mendapatkan pahala berjamaah ataupun mendengarkan jamaah, atau lebih baik dia menjalankan tarawih di rumah? Karena saya pernah mendengar sebaik-baiknya seorang wanita adalah sholat di tempat yang tertutup atau di tempat yang kecil gitu ya. Terus antara yang kedua, seperti saya pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW pun melakukan tarawih di masjid hanya beberapa kali, bahkan mungkin saya hanya 2 kali. Apakah sebaiknya suami kita lebih baik menjalankan di masjid untuk mendapatkan jamaah ataupun ceramah, atau dia lebih baik menjalankan sebagai imam di dalam rumah tangganya? Mohon maaf untuk penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Ustaz. Jawab hadis tentang perempuan sholat berjamaah, memang yang lebih afdol perempuan sholatnya di rumah, lebih afdol. Jadi sholat fardu bagi perempuan lebih afdol di rumah. Bagaimana dengan berjamaah? Boleh, tapi tetap yang lebih afdol di rumah. Maka ada seorang ulama kan gini, kalau begitu perempuan lebih afdol sholatnya berjamaah dan di rumah. Berjamaah dan di rumah. Maka dari riwayat Sayyidah Aisyah itu memang ketika Rasul sudah meninggal, sholatnya di rumah. Kalau kita ada hadis sholat perempuan paling afdol di rumah, bagaimana ke masjid? Boleh. Mana yang lebih afdol? Di rumah. Bahkan di rumah yang paling ruangannya tertutup, panjang walaupun sholat sendiri. Untuk mengusir setan di masjid, kan setan diganggu, yang mau menunggu sholat kita. Ini biasanya 2 rakaat banyak banget, imam pulang sampai imam maka para suami kalau memang kerja dari dia sholat di masjid. Saya nggak ada jalan kecuali sini, dia jangan kalau di rumah. Tapi jangan kenapa kalian takut dia? Jangan pernah sholat kalau gitu. Nggak sholat. Maka sekali lagi kita contoh para sahabat. Kenapa Rasulullah tidak tarawih 30 hari? Karena khawatir diwajibkan. Kalau begitu boleh. Buktinya para sahabat melakukan. Sekali lagi tarawihnya para sahabat sejak zaman Umar itu 20 rakaat, tapi panjang. Nah ini sedikit. Rasulullah pernah marah ke Mu'adz bin Jabal karena sholat fardu panjang, tapi Rasulullah kalau sholat tarawih memang panjang. Jadi tidak ada alasan. Kan ada yang sudah tua, iya, yang sudah tua itu dalam sholat fardu dari sholat tarawih ada riwayatnya yang sudah tua protes, nah, karena tujuannya berburu pahala di bulan. Gini, jawab. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ini masih jadi perdebatan terkait sikat gigi ya. Ada yang mengatakan kalau sikat gigi baiknya sebelum azan subuh. Ada juga yang mengatakan bebas asalkan ya harus menjaga gitu bahasa kasarnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang
berpahalanya oleh itu dia berpuasa. Itu ya. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kan, ini menyangkut dengan berburu pahala di bulan Ramadan. Itu amalan yang lebih baik itu atau yang mendapatkan pahala yang banyak itu amalan ketika kita puasa, artinya di siang hari, ataukah amalan yang di bulan Ramadan atau amalan malam hari. Jadi pahalanya lebih banyak yang amalan di siang hari ataupun malam hari. Yang pertama masalah sekali itu masalahnya sikat gigi dikhawatirkan ada yang masuk ke mulut. Maka ketika puasa dan di siang hari yang mana kemungkinan masuk airnya itu lebih besar, maka jadi makruh. Hanya satu alasan, takut khawatir masuk. Apakah di Rasulullah sikat gigi? Nggak ada. Yang ada adalah masalah jangan sampai ada air masuk ke tenggorokan sikat gigi. Makanya sama pertanyaannya dengan bagaimana hukum berkumur-kumur di siang hari. Berkumur di siang hari boleh, tapi jangan sampai kumur-kumurnya syadid gitu. Sekedar saja, jangan khawatir masuk mulut. Begitu juga sikat gigi. Berarti amannya bagaimana? Ya amannya sebelum sebelum ada subuh itu aman. Nah, jadi alasannya satu saja, khawatir masuk air ke kekhawatiran itu akan lebih kalau seandainya kumur-kumurnya sebelum atau di tengah matahari panas. Berarti kekhawatiran semakin besar pertama makruh. Nah, kemudian berpahala tidur puasa. Memang ada riwayat pahala tidur dalam konteks daripada melakukan maksiat tidur jelas. Tapi yang lain tilawah, yang lain pikir dia tidur, yang lebih yang tidur. Pahala cuma dikit gitu. Lebih baik mana? Ya lebih baik yang banyak. Ya memang iya nggak salah. Nah kondisinya daripada bermaksiat. Kondisinya kalau yang lain tilawah yang tidur ya berarti dia yang rugi. Begitu. Yang namanya wajib itu dipaksa melakukan. Yang namanya sunnah distimulus, dirangsang oleh pahala. Jadi makanya sunnah itu mengejar pahala karena wajib. Kemudian pahala di siang hari atau di malam hari. Secara umum bulan Ramadan semuanya diperjalanan, tidak dibedakan siang dan malam. Bagaimana ketika puasa dalam konteks Ramadan tetap masuk dalam konteks Ramadan. Yang dalam puasa itu yang lebih-lebihnya itu adalah puasa mempunyai ruang menjauhi maksiat lebih luas. Sebetulnya sama, pahalanya sama. Juga yang membedakan doa yang puasa dikabulkan sampai dia buka. Di malam hari ada pagi hari Allah turun ke langit mencari yang lebih. Di malam hari di bulan puasa Allah membebaskan orang-orang dari api. Jadi sebetulnya fadilahnya secara umum saja tidak ada secara spesifik mana yang lebih afdal siang atau malam. Kemudian lagi kita mempunyai Ashrul Awakhir yaitu 20 ke atas ya Ramadan. Ada juga Ashrul Awakhir yaitu Muharram. Ada yang mengatakan malam hari bulan Ramadan
Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illallahul halimul karim subhana rabbil arsyil azim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin. La tada'ala dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan li fiha laka wa fiha salatu ila qadaika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan. Ya Allah, berikanlah kekuatan keimanan dalam hati-hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang merindukan surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang takut dengan neraka-Mu. Ya Allah, bawalah perasaan ini ketika kami menghadapi bulan Ramadan, sehingga kami merindukan maghfirah-Mu, sehingga kami menginginkan dibebaskan dari api neraka. Ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaiki urusan kami, urusan terpenting dalam hidup kami. Ya Allah, perbaiki dunia kami, tempat kami hidup. Ya Allah, perbaiki akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan adalah tempat kami menanam pahala yang akan kami lihat nanti di hari akhirat. Ya Allah, jadikan kematian tempat kami beristirahat dari kejahatan. Ya Rahim, ya Muqallibal Qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Musarrifal Qulub, sarrif qulubana ala taatik. Ya Allah, balikkan hati-hati kami kepada ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari bermaksiat kepada-Mu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita isi bisa Tommy, terima kasih bisa Tommy. Bapak Ibu, jangan ada yang pulang terlebih dahulu karena panitia sudah menyediakan toples sebanyak 15 buah. Untuk yang saat ini akan dibantu oleh Ustaz kita pada yang di sini. Toples-nya. Ini semua di akhir acara tabligh Ramadan ini kita menyediakan toples dan panitia dari ada sebanyak 14 ya, maksudnya ya. Untuk pembagiannya kita akan undi nomornya mungkin berdasarkan nomor absen. Jadi ketika kita buka pentingannya nanti kita cocokkan dengan nomor yang di absensi siapa kira-kira yang berhak mendapat. Itu hadiahnya hadiah hiburan menarik berguna bermanfaat buat bapak-bapak dan ibu semuanya. Kita mulai seperti dengan cara berbeda masalah. Iya.
28 ya. Aku dulu ya. Oh, suami suka. Iya, disilakan Bu. Nomor 6 Ibu Wike JB 2 ya, JB 11 atau 13 Ibu Wike, dipersilakan. Ya, mewakili 130 tidak ada, 130 cerita dibagi. Nomor 55 Haji Zakarsi JE 20 nomor 7, silakan Pak Haji. Seratus 128 nggak nyampe, 123 nggak ada. Jadi dibantu ya cepat. Nomor 33 Bu Yuli ya, JS 1015, ada Bu Yuli? Silakan Bu. 125 nggak ada, 101 nggak ada, 14 Bu Wati dan Bu Yuli tadi. Bu Wati dan Bu Yuli mana ada? Bu Wati, Bu Yuli silakan. 135 nggak ada. Nomor 22 Bu Hendi, Bu Haja Hendi, silakan. Nomor 71 Pak Soleh. Pak Soleh 70 Bu Muryanto ya. Ya, Pak Soleh apa Pak Soleh? Pak Soleh apa? Pak Soleh apa? Nomor 18 Sriyati, tadi Mulyanto ya. Mulyanto ada Pak? Oh iya, Bapak dulu. Terus ini nomor tadi Mulyanto mana? 70 Nuryanto JA 632 Bapak. Ini ya Pak. 95 nggak ada. 95 nggak ada, 95. 67 Pak Bambang Pramono JA 5 Pak Bambang. Ya, selamat. 29 Bulan Bang Bintem. Bulan ada Bulan nggak ada ya. Bang Bintem ada Bulan. Masih ada Pak cerita berkasnya 31. Oh masih banyak. 24 Bu Titu Hartati JE 16 Bu Titu ya. Nomor 3 Bu Titin Kartina JE 4 Bu Titin ya. Nomor 33 Bu tadi Yuli ya. Bu Yuli JE 10 nomor 5. Juli JE 10 nomor 5 ada. Oh udah tadi masih ada double ya. Tinggal 2 lagi. Nomor 7 Fatim, Ibu Fatim JE 4. Bu Fatim ya. Satu lagi nomor 32 Ibu Siti Rahma JE 7. Ada Ibu Siti Rahma? Ya? Oh Pak Ambali ya, Pak Ambali. Selamat Pak Ambali. Sudah selesai Pak? Sudah masih ada? Sudah. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai.